Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini kita bahas tentang kisah-kisah perlakuan orang-orang salafus soleh, sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in dalam memuliakan ibunya. Nah, ini keren. Kita akan bahas tentang kisah para orang soleh memperlakukan ibunya. Dimana yang pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini punya ibunya ini kafir. Ya. Namun karena Abu Hurairah sangat mencintai ibunya, beliau selalu mengajak ibunya, "Bu, ayolah masuk Islam, masuk Islam." Setiap diajak masuk Islam, ibunya ini mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mencelanya, mengejeknya, hingga Abu Hurairah merasa benci mendengarnya. Sedih Abu Hurairah saatnya, sedih sekali. Lalu sowan ke Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bisakah engkau mendoakan ibu saya agar bisa masuk Islam? Karena saya mengajak ibu masuk Islam, dia nggak mau. Bahkan dia mengeluarkan kata-kata yang aku benci mendengarnya. Doakanlah agar Allah membukakan petunjuk, memberikan hidayah kepada ibuku." Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah." Abu Hurairah mendengar doa itu sangat senang. Ketika pulang ke rumah, ya, pintunya dikunci. Nah, ketika ibunya Abu Hurairah mendengar langkah kakinya Abu Hurairah, ibunya ini habis mandi. Setelah mandi langsung berikrar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Betapa senangnya Abu Hurairah, nangis bahagia, lalu menghadap ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku telah masuk surga, masuk Islam. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doamu ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW langsung memanjatkan pujian kepada Allah dan mengucapkan kebaikan. Ini dalam hadisnya riwayat Muslim. Abu Hurairah sangat mencintai ibunya. Bahkan ketika ibunya kafir pun Abu Hurairah tidak henti-hentinya mengajak ibunya untuk masuk Islam. Itulah salah satu tanda bukti pengabdian kepada orang tua. Menasehati, mengajak ke jalan yang benar. Kalau kafir itu pasti jalan yang salah, maka diajak ke jalan yang benar. Nah, ini dari Abu Murrah, bahwa Abu Hurairah ini setiap mau masuk ke rumahnya mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ummi warahmatullahi wabarakatuh." Ibunya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya ibuku, semoga Allah merahmatimu. Allahumma arhamna warhamuki ya ummi kama rabbayani shaghira." Katanya Abu Hurairah, ya ibuku, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mendidikku waktu kecil." Ibunya jawab, "Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku sewaktu kamu besar saat ini." Itu yang dilakukan rutin setiap Abu Hurairah pulang ke rumahnya, berjumpa ibunya. Masya Allah. Nah, ini dari Abdurrahman Al-Hanafi. Di rumahnya ia melihat seekor kalajengking. Lalu ia mengejar, ingin membunuh kalajengking itu, namun kalajengking keburu masuk ke lubang dalam rumah. Akhirnya ia mencari-cari, memasukkan tangannya untuk segera memburu kalajengking itu. Seorang bertanya, itu bahaya mas, kenapa engkau lakukan seperti itu?" Apa katanya Abdurrahman Al-Hanafi? "Ya, aku ingin mengejar kalajengking ini. Aku khawatir jika dia dibiarkan lolos, suatu waktu dia keluar dari lubang ini dan menggigit ibuku. Aku gak rela." Saking cintanya kepada ibu. Iyas Al-Qadhi, suatu ketika ibunya meninggal, dia menangis terseduh-seduh. Para sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Apa katanya Iyas? "Sebelum ini
Aku memiliki 2 pintu surga yang terbuka, dan sekarang 1 pintu telah tertutup. Nah ini Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin ya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, harga kurma mencapai 1000 dirham. Anehnya, Utsman malah membelah kurma-kurmanya lalu mengeluarkan jumar. Jumar itu daging kurma yang paling lunak. Kemudian diberikan kepada ibunya untuk dimakan. Orang-orang bertanya keheranan, mengapa engkau lakukan itu? Padahal engkau tahu sekarang harga kurma bisa mencapai 1000 dirham. Utsman menjawab, karena ibuku minta. Apapun yang ibuku minta, jika aku bisa melakukannya pasti aku kasih. Kurma lagi mahal-mahalnya, orang mau beli pasti mau bayar. Ibunya minta, dikasih yang terbaik, dikasih daging yang paling lunak, jumar. Ini para akhlak yang luar biasa, berbaktinya kepada seorang ibu. Masya Allah. Makanya dalam Ibnu Abbas mengatakan ada 3 ayat yang berpasang-pasangan, yang dimana jika salah satu tidak dilakukan maka tidak diterima ketakwaannya seseorang. Ayat yang pertama, wa atiullaha wa atiur rasul wa may yattaqillaha war rasulahu wa may yattaqillaha war rasulah. Nah ini, bertakwa, takutlah kepada Allah dan takutlah kepada Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika kamu hanya taat kepada Allah tapi nggak taat kepada Rasul, maka ketakwaanmu nggak sah, nggak diterima. Kamu taat kepada Allah, as-sholatu lidzikri, sholatlah agar engkau ingat kepadaku. Ini kan perintah Allah, taat dia. Tapi dia nggak mau sholat 5 waktu, karena dalam Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Nabi Muhammad menyuruh sholat 5 waktu, dia nggak patuh kepada Rasulullah, maka nggak sah ketakwaannya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, aqimis sholah wa atiz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kamu sholat tapi nggak zakat, kamu nggak sah ketakwaannya. Lalu ayat yang ketiga yang berpasang-pasangan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan padamu untuk jangan menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tuamu. Kamu tidak menyekutukan Allah, tapi kamu zalim kepada ibumu, ketakwaanmu gak sah. Nah ini menarik, Ibnu Abbas luar biasa. Hendaklah kamu taat kepadaku dalam menggunakan nikmat dariku dan taatlah kepada ibu bapakmu. Ini ayat yang berpasang-pasangan yang jika salah satunya tidak dilakukan maka tidak sah ketakwaanmu. Nah, jika kamu sudah tidak diterima ketakwaannya, mau ngapain kelak di hari pembalasan? Sedangkan di hari pembalasan itu yang dinilai adalah takwa. Sedangkan kamu di sisi Allah takwanya nggak ada. Nah, ini repot. Nah itulah pentingnya berbakti kepada orang tua, terkhusus ibu ya. Ridollah fi ridol walidain, khusyuhtullah fi syuhtil walidain. Hati-hati. Maka waspadalah kepada anak-anak yang sering melawan kepada orang tuanya ya. Ketakwaanmu gak diterima. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.